Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MC Aryani dengan NIM 230311232, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Biologi semester 4 kelas B. Nah, tujuan saya dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dari dosen saya atas nama Bapak Amin Nur Rahman SPD MSI. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas tentang fitohormon, di mana ada definisi macam-macam fitohormon, fungsi-fungsi fitohormon, akumulasi fitohormon, fisiologi fitohormon terhadap fungsinya. Baiklah, yang pertama ada definisi fitohormon. Fitohormon atau hormon tumbuhan adalah senyawa organik yang diproduksi dalam jumlah sangat kecil oleh tumbuhan dan berfungsi sebagai pengatur pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Fitohormon bekerja sebagai sinyal kimia yang mengontrol berbagai proses fisiologis seperti perkecambahan, pemanjangan sel, pembentukan akar dan bunga, pematakan buah, serta respon terhadap stres, misalnya kekeringan atau serangan patogen. Baiklah, materi kedua yaitu macam-macam dari fitohormon. Yang pertama itu ada auksin, yang kedua ada giberelin, yang ketiga ada sitokinin, dan yang keempat ada etilen, dan yang kelima itu ada asam absitat. Dilanjutkan dengan materi ketiga yaitu fungsi dari fitohormon. Yang pertama ada auksin, fungsi-fungsi utama. Yang pertama itu merangsang pemanjangan sel. Auksin memperpanjang sel terutama pada daerah meristem batang, membantu pertumbuhan ke atas. Yang kedua ada dominasi apikal. Auksin itu menekan pertumbuhan tunas samping sehingga tanaman tumbuh lebih tinggi sebelum menyebar ke samping. Yang ketiga itu merangsang pembentukan akar lateral dan akar adventif. Banyak digunakan dalam stek tanaman agar cepat berakar. Oke, materi kedua yaitu giberelin. Fungsi giberelin, fungsi-fungsi utama yang pertama itu memicu perpanjangan batang dan ruas. Terlihat jelas pada tanaman kerdil. Giberelin membuatnya tumbuh normal. 2. Memecah dormansi biji dan tunas, mengaktifkan enzim untuk memulai metabolisme dalam proses perkecambahan. Selanjutnya ada merangsang pembungaan pada beberapa tanaman, termasuk pada tanaman yang membutuhkan rangsangan lingkungan tertentu. Pernalisasi. Oke, materi yang ketiga yaitu sitokinin. Fungsi-fungsi utama yakni merangsang pembelahan sel. Sitokinesis diperlakukan untuk pertumbuhan dan pembelahan jaringan baru. 2. Menghambat penuaan pada daun dan bunga, menjaga klorofil dan mempertahankan fotosintesis lebih lama. Yang itu ada etilen. Fungsi-fungsi utama. 1. Mempercepat pematangan buah, umumnya digunakan untuk pematangan pisang, mangga, dan tomat. 2. Mempercepat pelapukan dan gugurnya daun, bunga, dan buah. Bersama auksin mengatur pelepasan organ tua. Yang kelima yaitu asam absitat. Fungsi utama yakni menghambat pertumbuhan dan pembelahan sel, bersifat antagonis terhadap giberelin dan sitokinin. 2. Menginduksi dan mempertahankan dormansi biji dan tunas, penting dalam musim dingin atau kondisi tidak menguntungkan. Dengan materi keempat yaitu akumulasi fitohormon. Yang pertama ada auksin, tempat akumulasi atau produksi utama, meristem apikal batang, ujung batang yang aktif tumbuh. Jalur distribusi di bawah secara polar dari atas ke bawah melalui jaringan phloem dan sel parenkim. Yang kedua ada giberelin, tempat akumulasi atau produksi utama, jaringan mudah seperti tunas apikal buah. Jalur distribusinya itu ditransportasikan melalui xilem dan phloem, tidak polar auksin. Yang ketiga ada sitokinin,
Tempat akumulasi atau produksi utama jaringan akar, terutama di meristem akar, biji yang sedang berkembang. Selanjutnya ada buah. Pas itu jalur distribusi diangkut dari akar ke atas melalui jaringan kilem ke bagian tumbuhan lain seperti batang dan daun. Yang keempat ada etilen. Tempat akumulasi atau produksi utama hampir seluruh jaringan tumbuhan, terutama buah yang sedang masak. Jalur distribusi karena berbentuk gas C2H4 etilen tersebar melalui difusi ke seluruh bagian tanaman dan bahkan bisa berdampak ke tanaman lain di sekitarnya. Yang kelima yaitu asam absitat. Tempat akumulasi atau produksi utama daun tua, biji yang sedang berkembang. Jalur distribusi diangkut melalui kilem dan plum tergantung kondisi lingkungan. Lanjutkan dengan materi yang terakhir yaitu fisiologi fitohormon terhadap fungsinya. Yang satu itu etilen, mekanisme fisiologis pematangan buah. Fungsi itu mempercepat pematangan buah kalimaterik, misalnya pisang, tomat, alpukat, mangga. Mekanisme fisiologis. 2. Auksin, mekanisme fisiologis pemanjangan sel. Fungsi itu merangsang pemanjangan sel batang. Mekanisme auksin itu dihasilkan di meristem apikal, bergerak ke bawah. Auksin meningkatkan transport ion H+, proton ke dinding sel. Yang ketiga itu ada giberelin, pemanjangan batang dan perkecambahan. Pemanjangan batang, giberelin meningkatkan ekspresi gen untuk enzim hidrolitik, misalnya amilase. Yang keempat sitokinin, pembelahan sel. Sitokinin mengaktifkan gen yang mengatur siklus sel. Yang kelima itu asam absitat, penutupan stomata. Saat kekeringan, akar mendeteksi stres air, ABA direproduksi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.